Akhirnya kalau rapat itu Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan dengan tujuan untuk mengakomodir usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas. Musrenbang tingkat kecamatan merupakan tahapan musrenbang yang kedua setelah sebelumnya dilaksanakan musrenbang pada tingkat kampung atau kelurahan. Pada Rabu 8 Februari 2023 bertempat di Balai Pertemuan Kantor Kecamatan Seputih Mataram berlangsung pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Adi Sriyono Esos MM, unsur pimpinan kecamatan dan para perangkat daerah terkait Kabupaten Lampung Tengah. Mengawali sambutannya, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono menjelaskan, untuk Kecamatan Seputih Mataram teranggarkan sekitar 20 miliar untuk pembangunan. Ditambahkan Sumarsono, semua program yang ada di Lampung Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa pemerintah daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Yang saya hormati Bapak Camat berserta Forkopincam, ada dari Danramil, ada dari Polsek, dan lain sebagainya. Yang saya hormati Bapeda beserta jajarannya. Yang saya hormati para kepala kampung, ibu-ibu KWT, PKK, Karang Taruna, dan seluruh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Aula Kecamatan Seputih Mataram dalam rangka musyawarah rencana pembangunan sekecamatan Seputih Mataram. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah selalu kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, luar biasa Seputih Mataram ini teranggarkan kurang lebih 20 miliar. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Asisten 1, pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sangat jelas. Pemerintah daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Eksekutif dipimpin oleh bupati dan legislatif kolegial dipimpin oleh ketua DPRD dan 3 wakil ketua. Artinya pemerintah daerah tidak berdiri sendiri. Semua program disusun antara eksekutif dan legislatif, mulai dari RPJM sampai APBD. Tugasnya adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan program. Jadi di awal tahun, di akhir tahun, kami membahas bersama-sama hasil musrenbang kemudian dihimpun untuk kemudian dibuatkan program dibagi rata setiap kampung dan kecamatan. Walaupun seperti itu, kalau bupati memiliki hak untuk menentukan titik tersebut, begitu juga ketua DPRD dan anggota DPRD juga memiliki yang namanya dana aspirasi. Kemudian dilaksanakan oleh para bupati dan jajarannya. Dalam hal ini ada kemudian untuk dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait, didistribusikan kepada dinas-dinas terkait. Untuk pelayanan yang melekat di setiap wilayah kecamatan dan kampung dilaksanakan oleh camat dan jajarannya. Dan yang perlu digarisbawahi, tahun ini tahun politik. Hati-hati di tahun politik. ASN harus netral. Itu kuncinya. Karena apa? Dia dibayar negara untuk melayani masyarakat tanpa membedakan suku, bangsa, ras, dan golongan. Ini kunci. Politik diurusin, uang-uang masuk di dunia politik. Kalau ada ASN mengancam-ngancam, saiki zaman saiki lo ya, rekaman wae, red, kira-kira ngomong politik, bar. Dimana aku bebas, karena tugas saya setelah membahas anggaran,
saya akan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan tersebut. Jalannya pemerintahan, saya memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Karena tugas anggota DPR ada 3: pengawasan, anggaran, gawe peraturan daerah. Sekarang lagi kenceng-kencengnya terkait RT/RW. Makanya saya setiap hari turun ke bawah. Tujuan saya adalah mensosialisakan itu, karena ini tahun politik, semua orang akan mengaku baik. Makanya kalau sekarang ada kabar, berita, penculikan, kalau saya memikirnya saya balik, karena saya orang politik. Ini adalah salah satu cara untuk mengingatkan jangan gampang percaya dengan orang yang baru dikenal. Ya toh? Saya memikirnya kembali, karena saya orang politik. Karena sampai hari belum ada yang diculik itu. Kalau dibawa dari satu tempat dipindahkan ke tempat lain, ya. Karena saya sudah investigasi. Anak Karangindah dibawa sampai ke Bandar Agung. Sampai sana, setelah pulang santai-santai aja, ternyata tidak ada yang dianiaya dan lain sebagainya. Kemudian di Kalirejo juga sama. Walaupun seperti itu, kita tetap harus berhati-hati terhadap kabar tersebut, siapa tahu benar. Cuman kalau saya memetiknya, hati-hati dengan orang yang baru dikenal. Cuman itu aja pesan saya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahun ini kita ekonomi dunia Indonesia tidak sedang baik-baik saja. 2 minggu yang lalu kita Forkopimda se-Indonesia dipanggil Pak Jokowi untuk rapat koordinasi di Sentul, dijelaskan potensi resesi dunia dan inflasi yang sangat tinggi atas pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Karena itu kemudian dipandang perlu pemerintah pusat membuat peraturan untuk menentukan arah kebijakan. Dibuatlah yang namanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 tahun 2022. Coba bayangin Pak, ini barusan bisik-bisik PMK, Pak, kapan kita bisa koordinasi untuk melakukan sinkronisasi terhadap APBD yang sudah disahkan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 212 tahun 2022. Ini barusan. Saya jawab, ya kok tadi aku senggang. Padahal udah di pikiran saya, karena tanpa ada rasionalisasi dan harmonisasi itu, maka semuanya nggak akan bisa jalan. Untuk tanda tangannya Marsono gitu loh. Itu Pak Camat. Untuk tanda tangannya Marsono. Dan Marsono ini sampai 2024 bulan 8 saya tanda tangan gue. Insya Allah saya tidak akan pernah membedakan dia agamanya apa, sukunya apa, dan lain sebagainya. Karena saya sebagai ketua DPRD, dipilih atau tidak, saya tetap harus melakukan pendidikan kepada rakyat saya untuk memerangi yang namanya kemiskinan, stunting, dan kebodohan. Karena apa? Suksesnya sebuah pemerintahan itu hanya 3 sebagai indikator. 1, tingkat kemiskinan yang rendah, 2, stunting yang rendah, dan 3, apa? Pak, coba Normanto tahu satu lagi apa? Paling top di Facebook, indeks pembangunan manusia. Dan alhamdulillah sampai hari ini Lampung Tengah masih terbaik di Provinsi Lampung. Apa itu hanya kerja bupati? Enggak. Karena program sinkronisasi yang dilakukan antara eksekutif dan legislatif, bupati dan jajarannya melaksanakan program ini dengan duit APBD yang saya ketok palunya. Tok, sah. Itu intinya.
Makanya saya meminta anak-anak saya selalu saya kumpulkan untuk saya edukasi, saya cerahkan. Saya harus ada yang menggantikan. Karena saya suka tak buka harus undur diri. Saya harus digantikan karena usia. Alhamdulillah Kecamatan seperti Mataram koneksitas. Berarti jalan ini nanti di jalan ya. Kurang lebih. Jalan sana Pak. Sana Pak. Itu nyambung sampai rono jalannya api. Alhamdulillah. 14 miliar. Hah? Kemarin 25 harga sampai situ Pak. 14 masa sampai Pak. Kok ngatur-ngatur? Gue kan berusul. Duitnya teko pusat. Dana alokasi khusus kita hanya menganggarkan untuk perencanaan. Duitnya teko pusat. Lah wong kowe bar pajak ya sak kecamatan seperti Mataram itu pira Pak Camat? Miliar. 1 miliar. Sak kecamatan. Persentasenya pira? Kemarin. Luar biasa 99. Hampir 100 ya. Ojo-ojo sebagian dibayar adik, kan duit di. Hanya menyiasati. Tenang. Ayo. Nah, itu kelebihan Pak Soro langsung dihapusi Pak Sama. Karena akan ada progres. Kemudian program-program yang ada intinya di sini ada sekitar 25 sampai 26 miliar, luar biasa Pak, seperti Mataram. Kalau yang belum kebagian, saya minta maaf karena memang duitnya yang nggak ada, nggak cukup. Di samping PMK kemarin saya nangis Pak, bangga saya Kodim yang kita bangun di Petan Suping sudah kelihatan efektivitasnya. Pada saat saya pertama jadi anggota DPRD, saya main ke sana karena laporan di sana banyak kondom, banyak alat bom dan lain sebagainya. Artinya tempat maksiat. Walaupun uang pembangunan pada saat itu sama dengan SMI utang dengan biaya 75 miliar dibayar 5 tahun dengan pengembalian 90 miliar. Orang Solali. Pada saat itu saya masih menjadi aktivis, saya tentang dan memang belum layak. Kemarin begitu saya lihat Mako sudah selesai, sudah megar payung, tinggal finishing, dan mau nggak mau, suka nggak suka, progres itu harus dijalankan. Tahun ini dianggarkan 5,6 miliar untuk pembangunan Mako Kodim Lampung Tengah. Jadi nanti Kodim biar segera pindah ke Lampung Tengah. Kenapa? Sebetulnya kalau seperti Mataram itu nggak perlu saya pikirkan Pak. Nggak lama lagi orang seperti Mataram itu panen padi dan jagung. Tapi kalau Terbangi dan Gunung Sugi tidak kami stressing untuk lakukan perbaikan-perbaikan itu, kita juga nggak akan berhasil. Jadi saya sebagai Ketua DPRD, Ketua Badan Anggaran minta maaf nanti kalau ada pembangunan di Terbangi Besar, Gunung Sugi dan Bandar Jaya memang nilainya lebih. Harap maklum karena itu ibu kota kita, ya Pak ya. Dan itu kebutuhan kita semua. Dan nasibnya bagus, saya tinggal di situ. Tapi bukan karena saya tinggal di sana, tapi memang karena itu adalah ibu kota kabupaten kita. Yang muka kita ada di sana. Saudara saya itu bisa sampaikan, jadi mohon dukungannya. Jangan patah semangat, apalagi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Insya Allah di samping program-program dari pemerintah, saya sebagai Ketua DPRD juga membuat program pribadi berupa benih, padi, jagung dan berbagai macam itu, termasuk pupuk organik dan lain sebagainya. Itu berasal dari uang yang saya dapat, yang saya sisihkan untuk kegiatan itu.
Nek gajinya anggota DPRD wis entek, Pak. Tapi ada tunjangan-tunjangan yang saya terima yang masih saya sisihkan untuk rakyat saya yang saya bagi rata se-Lampung Tengah, karena asalnya adalah dari APBD Lampung Tengah. Seperti Mataram sebagian saja. Saya rasa itu bisa sampaikan. Tahun politik jaga kondusivitas. Kemarin saya potang-panting karena viral ada salah satu ormas Pakar Nusa yang melakukan penganiayaan. Nggak tahu sekarang sudah ketemu apa belum, tapi orang yang dituduh kemudian saya langsung datangi dan ternyata ada testimoni orang yang di sampingnya bahwa 2 hari berturut-turut dia ada di rumah dan bekerja sama dia. Kemudian saya temui pihak Polres bahwa orang ini bukan orang ini, panggilan ini salah tempat. Karena saya paling takut terjadi kerusuhan, keributan. Sebisa mungkin apapun yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat. Ya Pak, Bu? Ya. Makanya saya kepingin sebetulnya Pak Asisten, ada dalam ADD itu ada pendidikan paralegal. Kalau mereka kemarin ada salah stres, salah alokasi, ADD itu ada dianggarkan hanya bekerja sama dengan penasihat hukum. Padahal sebenarnya adalah harus berkegiatan untuk membentuk paralegal. Sehingga di sana para orang-orang yang mengerti hukum akan mendidik anak-anak kita yang ada di kampung menjadi paralegal yang bisa mendampingi orang-orang di kampung tersebut kalau ada masalah, memberikan pendapat, saran. Kalau mentok dia bisa berhubungan dengan penasihat hukum itu, LBH. Sebetulnya alurnya harusnya seperti itu, cuman karena kemarin pada nggak ngerti sehingga bukan membuat kegiatan membentuk paralegal, tetapi hanya bekerja sama, MOU, bayar 5 juta. Sementara nggak ada kegiatan. Tetapi yang sudah-sudah, besok kalau ada lagi yang seperti itu tolak. Kalau melakukan kegiatan, melakukan pendidikan, membentuk, membuat paralegal, itu sah. Itu sah. Sehingga nantinya Pak Lurah nggak dewian kalau ada masalah rakyatnya di kampung. Misal memberikan pendidikan paralegal di kecamatan seperti Mataram dengan peserta satu kampung sekian orang yang betul-betul mengerti dan mau belajar hukum, sehingga akan mengerti hukum dan dia bisa mendampingi kalau mereka ada masalah hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Apalagi sekarang ini sidik-sidik wong arep pegatan. Jangan lurah sibuk hanya orang mau pegatan. Lampung Tengah banyak. Sebetulnya kan kayak gara-gara ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang kurang baik. Smartphone ini mengubah peradaban yang tadinya kita tidak tahu, mana-mana menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti apa-apa sekarang menjadi mengerti, dan dunia betul-betul ada di genggaman. Saiki diketik apa wae metu, pengen apa wae enek. Nah, tetapi kita harus hati-hati bahwa tidak semua literatur yang ada di sini benar. Nah, itu yang harus kita cermati. Saya rasa itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi selamat kepada masyarakat seperti Mataram yang mendapat anggaran cukup besar. Ini pun melalui proses yang panjang. Kalau udah yang namanya dapat, perjalanannya 3 tahun ke sana, baru tak itu dapat. Hari ini sudah 3 tahun atau 4 tahun lagi kita akan dapatkan. Semalam terkait JKN, saya semalam sudah 3 anggota DPR RI yang saya telepon untuk minta jadwal ketemu dengan Menteri Sosial.
Insya Allah jawaban sudah mantap. Sepulang dari Surabaya mengikuti acara NO akan difasilitasi oleh salah satu anggota DPR RI, padahal bukan dapil sini Pak. Cuman kelebihan saya ini bisa berhubungan sama siapa saja lek mentok. Ketika kami, saya dan Bupati mau menghadap ke sana. Itulah intinya perjuangan saya, bagaimana saya tetap berjuang tanpa saya memilah dia pernah memilih saya atau tidak. Tapi kalau sudah urusan rakyat nyampe ke saya, insya Allah semuanya akan saya urai dan selesaikan. Sementara itu Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Adi Suryono Esos menjelaskan Musrenbang adalah sebuah forum merencanakan pembangunan dan dalam forum Musrenbang ini sangat penting dilakukan karena tujuannya untuk menyatukan perencanaan di bawah yang dilakukan dari atas. Adi Suryono menambahkan bahwa melaksanakan Musrenbang ini telah diatur dalam undang-undang, yaitu dalam rangka pemerintah menampung dan mengaspirasi dari masyarakat. Hal ini tentunya pemerintah akan mengakomodir apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yang saya hormati teman-teman para kepala UPT yang tadi disebutkan oleh Pak Camat, ada pertanian, pendidikan, PU dan lain-lain yang saya hormati. Yang saya hormati juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan pengurus. Kemudian yang saya hormati teman-teman saya, kemarin belas saya sebut karena sudah banyak yang saya omong, jangan kecewa ya. Yang saya hormati Ketua Abdesi dan seluruh kepala kampung yang hadir pada kesempatan ini, juga yang saya hormati ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kampung. Kemudian hadir juga tadi saya dengar dari Pak Camat tadi ada ketua LPM dari kampung ya. LPM itu kan lembaga yang membantu pemerintah kampung dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan. Jadi kalau hadir di sini nggak gitu Pak Camat. Ya, maka Pak Kepala Kampung berdayakan LPM. Hadir di sini sudah tepat. Loh ini ada pendamping juga ya, Lin. Nah itu adik kau. Ini adik saya Pak Titik, Pak Lurah, Pak Sama. Udah gede aja saya nggak kelihatan. Maaf ya Lin, jangan marah. Nanti mau kamu ngomong sama ayah, aku digubuk. Ya, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, hadir undangan, insan pers yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji-pujian kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai hamba Allah tentu wajib bersyukur kita bisa hadir di acara Musrenbang Kecamatan, sekaligus hari ini rembuk stunting kecamatan ya Pak. Tanpa halangan suatu apapun. Salawat, teriring salam, mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan menjadi panutan kita di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Bapak Bupati menyampaikan dan mengaturkan terima kasih dan rasa bangga bisa hadir di tengah-tengah Bapak sekalian dalam rangka acara ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu pada kesempatan Musrenbang ini. Yang pertama bahwa Musrenbang adalah forum, ya, forum untuk merencanakan pembangunan. Khususnya pada hari ini adalah perencanaan pembangunan di 2024 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Forum ini penting Bapak Ibu yang saya hormati karena ini akan memadukan perencanaan yang di bawah dan kebijakan yang dilakukan dari atas, atau istilah kalau anak-anak kuliah itu bottom up and top down planning. Apa itu Pak? Bottom up itu dari bawah ke atas, kemudian top down dari atas ke bawah. Ini supaya padu. Memadukan ini adalah melalui forum ini Pak, ya, melalui forum Musrenbang. Dimulai dari Musrenbang tingkat kampung, kemudian kecamatan, tingkat kabupaten, kemudian regional dan nasional. Ini berurut Pak. Ini diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, amanat undang-undang ini harus kita jalankan. Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka
kita menampung dan menyerap aspirasi yang ada di masyarakat. Tanpa ini kita tidak tahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah dalam hal ini untuk lebih memudahkan pada saat ini bagaimana mengakomodir seluruh aspirasi yang ada di bawah, maka pemerintah membuat sistem yang disebut Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seluruh perencanaan itu usulannya harus dimasukkan di dalam SIPD. Kalau tidak masuk itu, yang diusulkan aja enggak, yang saya ceritakan tadi. Apalagi enggak diusulkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap Musrenbang ini dapat berjalan dengan baik atas partisipasi seluruh komponen dan stakeholder yang ada di masyarakat. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi yang berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai dengan saat ini kondisi keuangan negara kita belum dalam kondisi sehat. Belum dalam kondisi sehat. Kenapa bisa demikian? Saya ulangi, kondisi keuangan kita baik pemerintah pusat maupun daerah belum dalam keadaan sehat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka wajib bagi kita untuk lebih memprioritaskan penggunaan keuangan. Ya, walaupun demikian belum sehat Lampung Tengah, Bapak Ibu yang kami hormati, 2 tahun kepemimpinan Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui RPJMD yang disepakati bersama Dewan. Ini alhamdulillah sebagian besar sudah dilaksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kita ketahui, Bapak sudah tahu pemerintah daerah itu siapa? Saya mau tanya. Ulangi. DPRD dan Bupati. Dibalik Pak. Pemerintah daerah itu sesuai dengan undang-undang adalah Bupati dan Wakil Bupati bersama DPRD. Jadi pemerintah daerah itu Bapak Ibu, itu adalah Bupati, Wakil Bupati dan bersama DPRD. Maka kalau kita bicara visi dan misi RPJMD, itu ya Bupati, Wakil Bupati dan DPRD yang sudah disepakati. Apa visi kita? Mewujudkan rakyat Lampung Tengah berjaya. Itu dilaksanakan dengan berapa misi? 5 misinya. Ya, peningkatan infrastruktur menuju konektivitas wilayah untuk pengangkutan pergerakan manusia, barang dan jasa. Jelas. Apa infrastruktur? Yang kedua apa? Pemberdayaan masyarakat, UKM, perdagangan dan lain-lain. Ketiga, pelayanan publik. Apa yang sudah dilakukan? Bunga kampung, bahkan sekarang sudah bunga kampung mekar di dusun. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kalau sudah dekat pasti akan mudah, murah, ya kan? Resikonya masyarakat semakin kecil. Yang keempat adalah pendidikan kesehatan. Yang kelima pertanian, termasuk juga perkebunan dan perikanan. Dan semuanya ini bersama dengan Dewan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini sudah kita laksanakan, walaupun tadi saya katakan Bapak Ibu kondisi keuangan kita yang belum sehat. Musrenbang tingkat kecamatan di Seputih Mataram ditutup dengan ditandai penandatanganan berita acara hasil Musrenbang. Dari Lampung Tengah, Hana Herunisa, jurnalis LDS TV, mengabarkan.